wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 11. Saatnya kita mulai pelajaran yang kedua. Mulai bab kedua ini adalah mengenai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih itu ancaman? Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan integrasi nasional adalah suatu usaha atau proses mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara. Seperti yang kita ketahui, negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, dan kebudayaan. Jadi, integrasi nasional adalah setiap usaha dan kegiatan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Integrasi nasional sendiri terdiri dari dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama akan kita jelaskan adalah mengenai faktor pendorongnya. Yang pertama adalah mengenai faktor sejarah. Apa faktor sejarah? Faktor sejarah yaitu faktor untuk mempersatukan keinginan untuk bersatu. Yang berikutnya adalah keinginan untuk bersatu di bangsa Indonesia yang sudah dituangkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Berikutnya adalah rasa rela berkorban untuk kepentingan bela dan bangsa dan negara. Terakhir adalah kesepakatan atau konsensus nasional dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Faktor kedua adalah faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang heterogen. Kedua adalah wilayah Indonesia yang sangat luas. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari ribuan pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Selanjutnya adalah masih besarnya ketimpangan sosial, yaitu ketimpangan antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Adanya paham etnosentrisme atau menganggap bahwa budayanya, agamanya, sukunya, rasnya itu lebih baik daripada kelompok yang lain. Yang terakhir adalah lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh dari budaya asing. Ancaman terhadap integrasi nasional adalah tidak semua negara bisa lepas dari ancaman. Ancaman tersebut dapat diatasi karena perbedaan bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut terdiri dari dua, yaitu ancaman militer dan non-militer, yaitu bisa disebut dengan Ipolek Pasbut Hankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai ancaman di bidang ideologi. Seperti yang kita ketahui, ideologi negara kita adalah Pancasila. Tapi dari sekian banyak pengaruh dari luar dan dalam negeri, saya berikan contoh adalah komunis. Walaupun Indonesia sudah menolak akan adanya komunis, kalau tidak berangkas pasti akan kembali lagi. Yang berikutnya adalah ancaman di bidang politik. Ini terdiri di dua hal, yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri dan ancaman yang berasal dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri adalah ancaman yang dilakukan dalam bentuk pengerahan massa. Berikan contoh adalah separatisme atau ingin melepaskan diri dari wilayah NKRI. Yang kedua, ancaman dari luar negeri. Apa sih ancaman dari luar negeri itu? Dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya apa? Ada intimidasi, ada provokasi, dan blokade politik. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Bisa dikatakan bahwa saat ini tidak ada negara yang punya kebijakan politik yang tidak diketahui oleh negara lain, sehingga terdapat pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. Contohnya apa? Misalnya, barang dari luar negeri ada di Indonesia. Contoh kecilnya saja adalah handphone. Hampir semua orang mempunyainya. Itu produk dari mana? Produk dari luar negeri. Yang berikutnya, cepat atau lambat perekonomian kita dikuasai oleh asing. Bukan hanya handphone saja, tapi mulai dari peralatan elektronik, kendaraan bermotor, hampir semua sektor itu dikuasai oleh luar negeri. Misalnya saja negara-negara maju ada Jepang, China, dan yang lainnya menguasai perekonomian Indonesia. Ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Yang terakhir adalah memperburuk prospek perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Terakhir adalah di bidang sosial budaya, yaitu ancamannya terdiri dari dua, ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Kalau di dalam negeri adalah adanya isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Contohnya ada separatisme, terorisme,
kekerasan, bencana alam akibat ulah dari manusia. Yang kedua adalah ancaman dari luar negeri, timbul karena pengaruh negatif dari globalisasi. Apa saja itu? Ada gaya hidup yang konsumtif, kemudian hedonisme, westernisasi, dan individualisme. Ancaman yang berikutnya adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ini biasa disebut juga dengan ancaman di bidang militer, karena menggunakan kekuatan senjata dan organisasi. Adapun wujud dari ancaman militer ini adalah agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, aksi teror, dan ancaman di bidang kelautan dan udara. Seperti yang kita ketahui, wilayah negara Indonesia yang sangat luas, terdiri dari beribu pulau dan dikelilingi lautan yang luas. Banyak negara tetangga yang ingin merebut kekuasaan dari perairan kita. Sekian dari materi yang sudah saya berikan, semoga bisa bermanfaat. Apabila masih belum paham dengan materi yang saya sampaikan, boleh ditanyakan saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.